Asik Administrasi Publik. Halo Pups, kembali lagi di Bisik Bincang Asik, ayo kita kulik. Kenalin, aku Zahra Ashifa dari Administrasi Publik Angkatan 2025 sebagai moderator di Bisik kali ini. Dan pastinya aku bakalan nemenin kalian nih buat ngulik informasi terkait tema kita kali ini. Anyways, gimana nih keadaan kalian? Aku harap kalian sehat selalu dan siap sedia menghadapi dunia perkuliahan yang pastinya seru banget nih Pups. Kalian juga jangan lupa buat jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan minum air yang banyak ya Pups biar terhindar dari berbagai penyakit. By the way, di Bisik kali ini kita bakalan bahas tentang HMAP loh Pups. Kalian pada penasaran gak sih terkait bidang dan fun fact HMAP itu? Oke, kalau kalian penasaran, sebelum masuk ke sesi utamanya, aku bakalan sedikit jelasin nih ke kalian tentang HMAP. HMAP sendiri itu merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Dari namanya aja udah kedengeran ya Pups, kalau itu tuh merupakan organisasi yang menaungi mahasiswa di jurusan administrasi publik. Selain itu, di HMAP pun ada beberapa bidang yang pastinya seru-seru banget loh Pups. Ada dari kesekretariatan, kebendaharaan, penalaran, MSDM, Humas, dan yang terakhir ada dari Medinfo. Daripada penasaran, mending kita langsung aja yuk kulik informasi seputar HMAP ini. Nah, sekarang kita udah sama dua narasumber kita yang berasal dari HMAP-nya langsung loh, Pups. Halo Pups, kenalin, nama aku Muhammad Lutfi Gadiel Khalifi atau biasa dipanggil Lutfi. Aku dari angkatan 2023 dan pada tahun ini aku diamanahin menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Perkenalkan teman-teman, nama aku Muhammad Dafa Malhuda, akrab dipanggil Dafa dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2024. Pada periode kali ini, aku diamanahi sebagai staf di bidang MSDM. Halo Kak Lutfi dan halo juga Kak Dafa. Oke Pups, kan kita udah kenalan nih sama dua narasumber kita. Kayaknya kita langsung aja deh tanya-tanya ya. Kalian pasti penasaran kan? Nah, langsung ke pertanyaan yang pertama aja nih Kak. HMAP itu apa sih? Nah, betul kata Zahra tadi teman-teman. Sesuai namanya, HMAP itu adalah organisasi atau himpunan mahasiswa jurusan yang menaungi seluruh mahasiswa administrasi publik. Yang didirikan pada tanggal berapa, Daf? Tanggal 3 April tahun 2002. Betul banget. Nah, di HMAP ini kalian bisa melakukan banyak hal teman-teman. Mulai dari upgrade soft skill, dari sekedar leadership, tanggung jawab, sampai hard skill pun ada. Jadi kita ada semacam kepanitiaan ataupun pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi maupun sumber daya mahasiswa administrasi publik. Nah, benar sekali. Tapi di HMAP itu juga kita bisa bertemu dengan teman-teman administrasi publik yang ada di HMAP. Dan tentunya itu bisa mengembangkan dari diri saya sendiri. Tadi juga sudah disampaikan kalau di HMAP itu juga kita bisa menambah soft skill maupun hard skill kita. Dan di HMAP itu bukan hanya sekedar organisasi saja, tetapi kita sudah seperti keluarga sendiri. Wah, berarti HMAP itu bukan sekedar organisasi aja ya Kak, tapi juga bisa jadi tempat nyari teman, relasi, dan juga pengalaman-pengalaman seru lainnya nih. Oke. Selanjutnya, di HMAP tuh ada berapa bidang dan tugas masing-masing bidangnya tuh ngapain aja sih Kak? Oke teman-teman, di HMAP ini kita ada 6 bidang nih. Mungkin aku jelasin dari bidang yang pertama ya, yaitu bidang kesekretariatan. Bidang kesekretariatan ini bertugas dan mengurus sistem administrasi dasar dari organisasi. Selain itu, mereka juga rajin melakukan inventarisasi barang di sekretariat HMAP. Nah, bidang yang kedua adalah kebendaharaan. Selain mengurus alur masuk dan keluarnya uang organisasi, mereka juga bertugas untuk berwirausaha dan mencari dana untuk organisasi. Sehingga mereka tuh berjualan mulai dari makanan, stiker, gantungan kunci, bahkan tumbler pun ada teman-teman. Kaos pun ada. Nah, yang bidang selanjutnya adalah penalaran.
Penalaran ini bertugas untuk meningkatkan kompetensi dan juga sumber daya mahasiswa dalam bidang keilmiahan dan intelektualitas. Makanya proker-prokernya tuh banyak teman-teman yang berbau kajian-kajian keilmiahan. Proker paling besarnya tuh adalah LKAS. Itu merupakan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dan berbagai program kerja lainnya yang berhubungan dengan karya tulis maupun keilmiahan. Selanjutnya, Dav. Selanjutnya itu ada bidang MSDM, di mana di bidang MSDM sendiri ada 3 tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Tupoksi yang pertama di bidang MSDM yaitu pengaderan, di mana pengaderan itu diimplementasikan di program kerja SIAP atau Solidarity Improvement Administrasi Publik yang biasa kita kenal ospek jurusan. Kemudian tupoksi yang kedua ada pengembangan sumber daya mahasiswa, di mana pengembangan sumber daya mahasiswa ini diimplementasikan di program kerja PAC atau Public Administration Competition dan ada di Working AP atau Workshop and Training Administrasi Publik. Dan tupoksi yang terakhir itu ada ke pengabdian masyarakat, di mana pengabdian masyarakat ini diimplementasikan di program kerja PASKA atau Public Administration Social Charity Action. Nah, bidang yang selanjutnya atau bidang kelima itu bidang hubungan masyarakat atau humas. Di sini humas bertugas untuk melakukan advokasi, teman-teman. Selain advokasi, mereka juga menjalin relasi baik dengan internal jurusan maupun eksternal jurusan, eksternal fakultas, bahkan eksternal dari universitas kita sendiri. Oleh karena itu, HMAP ini sering banget setiap tahun sekali kita berkunjung ke himpunan mahasiswa administrasi publik di universitas lain. Terakhir kita melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, selain itu, humas juga mempunyai satu kontak person ya, yang pastinya dikenal oleh mahasiswa baru. Namanya adalah Sakomas. Sakomas di sini membantu banyak hal, teman-teman, mulai dari permasalahan-permasalahan mahasiswa hingga keluh kesah mahasiswa mengenai fasilitas maupun fakultas gitu. Nah, bidang terakhir adalah media dan informasi atau bidang Medinfo. Nah, bidang Medinfo ini menjadi wajah utama ya HMAP di bidang media sosial, karena kita mempunyai 3 platform media sosial, teman-teman. Yang pertama ada Instagram, YouTube, dan juga TikTok yang kurang lebih namanya sama, HMAP Visip Unsur. Terus Medinfo juga mewadahi teman-teman untuk menyalurkan kreativitas dan ide-idenya melalui majalah dinding online gitu atau e-magazine. Nah, di e-magazine ini ada banyak karya-karya mahasiswa yang kita upload, teman-teman, mulai dari puisi, cerpen, karya-karya berupa fotografi gitu. Itu ada semua di situ dan itu dilakukan cukup sering ya, kurang lebih ada 3 atau 4 kali dalam 1 tahunnya. Mungkin itu 6 bidang yang ada di HMAP, Zahra. Wow, menarik dan asik banget ya Kak kedengarannya. Udah gitu, pasti soft skill kita bakal keasah banget. Dan bakalan banyak banget benefit atau ilmu yang bakalan kita dapetin. Nah, karena jawaban dari Kak Dava dan Kak Lutfi, aku jadi pengen tahu banget nih, apa sih alasan kuat Kak Dava dan Kak Lutfi buat join di HMAP? Dava dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku sendiri ya, kenapa pada periode ini memutuskan untuk join di HMAP? Yang pertama karena di periode sebelumnya dari aku sendiri itu masuk di Paris atau internship di HMAP itu sendiri. Jadi dari aku dan teman-teman Paris yang lain itu sempat komunikasi dan kita bersama-sama memutuskan untuk mendaftar menjadi staf di HMAP periode kali ini. Kalau ditanya alasan yang lain ya, mungkin jujur alasan yang lain selain itu ada dari diri aku sendiri itu masih sangat kurang dan saya sendiri itu masih ingin belajar lebih banyak lagi. Walaupun di organisasi mungkin sebelumnya sudah pernah, cuman banyak hal yang bisa aku dapat di saat Paris dan itu pun menjadi salah satu alasan kuat saya kenapa di periode ini mutusin buat daftar di staff di HMAP. Oke, nah mungkin sedikit berbeda dari Dava ya teman-teman. Aku pertama kali masuk HMAP itu langsung menjadi staff karena aku daftar magang tuh waktu itu nggak keterima. Nah, mungkin alasan kuatku pada saat itu adalah karena dorongan kuat dari lingkungan dan juga teman-temanku ya, yang pada akhirnya merubah perspektif dan pola pikir dari diri aku sendiri. Karena sebelum masuk HMAP, teman-teman, aku nggak pernah ikut kegiatan apapun, entah itu kepanitiaan, organisasi. Sebelum masuk kuliah ini pokoknya aku nggak pernah yang namanya kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan semacamnya lah. Nah, mulai dari
masuk HMAP tuh baru aku kenal yang namanya belajar tanggung jawab, belajar bekerja sama tim dengan orang lain, dan banyak hal lagi lah yang aku pelajarin. Maka dari itu aku terus tumbuh lah ketertarikan dengan kegiatan-kegiatan organisasi maupun kepanitiaan gitu. Kalau di periode kali ini alasan kuat yang mendorongku untuk masuk kembali ke HMAP mungkin karena ya diamanahkan tanggung jawab sih teman-teman gitu. Itu Zara. Oh, keren. Mungkin ada beberapa teman atau banyak teman-teman di luar sana yang punya alasan yang sama juga nih sama Kak Lutfi dan Kak Dava. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Aku lihat nih staf HMAP tuh kayak solid banget dan saling rangkul gitu loh. Aku penasaran nih, gimana sih cara staf atau teman-teman HMAP ngebonding antara satu dengan yang lain? Oke, kalau dari perspektifku mungkin ya, hal itu sangat dibantu melalui program kerja yang ada, terutama dari program kerjanya Wakil Ketua Umum yang memang tugas pokok dan fungsinya adalah memperkuat dan menjaga hubungan internal organisasi. Nah, tugasnya Wakahim ini kita ngadain setiap satu periode itu ada 2 upgrading. Yang upgrading tuh yang jelas isinya adalah kita main bareng teman-teman keluar ya, entah itu ke villa, ke curug, menginap dan sebagainya macamnya. Tapi di dalamnya juga ada sedikit pematerian keorganisasian gitu. Makanya dari sana menurutku besar kemungkinan bonding dari teman-teman internal tuh mulai tumbuh gitu. Nah, selain dari proker, aku rasa kehidupan sehari-hari pengurus di kampus juga sangat mendukung ya, terutama keseharian kita di sekretariat HMAP gitu. Nah, mungkin perspektif itu bisa sangat dirasakan jelas oleh Dava gitu. Iya betul sekali Mas Lutfi. Kalau dari POV aku ya, karena tadi Mas Lutfi menjelaskan dari lingkup besar dari Wakil Ketua Umum, mungkin kalau dari POV dari diri aku sendiri di bidang MSDM, kenapa bisa saling merangkul dan bisa bonding satu sama lain. Kalau dari bidang MSDM itu sendiri, dari setiap kita melaksanakan program kerja, setiap kita berproses, berprogres, ataupun ketika kita sedang running di suatu acara, pasti itu membutuhkan pikiran yang benar-benar fokus. Ketika kita rapat ataupun kita rapat bidang, itu pun bisa menjadi dari aku dan teman-teman MSDM itu jadi bonding dan jadi merangkul satu sama lain. Dan tentunya ketika rapat-rapat yang memerlukan kefokusan itu ada aja nih yang melakukan intermezzo, melakukan pencairan suasana dengan bercanda, dengan memberikan selingan-selingan jokes yang mungkin hal tersebut itu menjadi poin kecil yang bisa membonding di bidang MSDM. Nah, hal lain selain yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya ini sangat dibantu oleh doa dan harapan bersama dari seluruh pengurus HMAP yang terwujud dalam nama kabinet, jargon-jargon kabinet, bahkan logo kabinet yang telah kita tentukan pada periode kali ini. Kalau mungkin teman-teman sudah notice, nama kabinet kita adalah Cakra Nirmala, teman-teman. Nah, di Cakra Nirmala ini kita mencoba untuk mencantumkan doa dan juga harapan, karena Cakra Nirmala ini berarti cakra itu kekuatan maupun dinamika, karena kita percaya setiap organisasi itu pasti mempunyai dinamika dan jalan masing-masing gitu. Setelah itu nirmala adalah suci atau bersih. Kita ingin setiap jalan yang kita tempuh itu dilalui dengan niat dan juga tekad yang bersih. Jangan sampai ternodai dengan pikiran maupun tindakan-tindakan kotor yang lainnya. Setelah itu kita coba cantumkan harapan kami lagi melalui jargon, teman-teman. Kita punya jargon itu berbunyi: menjaga cakra, menggapai nirmala, bersama, berbahagia. Mungkin bisa terlihat secara jelas ya dari kalimat barusan bahwasanya harapan kita setelah berorganisasi adalah bersama-sama berbahagia. Oleh karena itu, menurut saya pribadi penting untuk kita mengamini bersama doa dan harapan bagi organisasi yang kita jalani. Begitu Zahra. Oke, jujur aku ngelihatnya emes banget ya. Kayak kok bisa sih saling ngebonding antara satu sama lain begitu. Apalagi kan kita tahu ya Pups, anggota HMAP tuh nggak sedikit. Dan buat ngebonding kayak gitu tuh kayak hal yang bukan suatu hal yang gampang nggak sih? Keren, respect sih Kak. Respect. Oke, next question. Kira-kira ada nggak sih Kak fun fact yang ada selama Kak Lutfi dan Kak Dava menjabat menjadi bagian dari HMAP?
Kalau buat fun fact sendiri, mungkin di sini ada beberapa rekan bukan warlock ya, maksudku luar dari Purwokerto gitu yang bisa relate dengan apa yang aku sampaikan. Kalau fun fact yang aku rasain ya, ini berkaitan dengan bahasa sebenarnya teman-teman. Karena kan aku sendiri bukan warlock ya kebetulan, dan ketika aku merasakan sebagian besar waktuku dihabiskan dengan teman-teman HMAP, maksudnya berkegiatan di sekretariat gitu. Banyak situasi dan kejadian yang pada akhirnya mengharuskanku untuk belajar bahasa Jawa gitu. Karena kalau kita nggak mau mengerti dan nggak bisa belajar bahasa Jawa, banyak momen atau situasi yang pada akhirnya kita bengong gitu. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa ikut merasakan situasi itu karena kita nggak paham. Karena mereka mayoritas ngomongnya bahasa Jawa karena mereka warlock. Jadi fun fact-nya menurutku teman-teman yang bukan warlock tuh mungkin merasa mau nggak mau harus belajar bahasa Jawa gitu. Kalau aku merasakan seperti itu sih. Kalau dari fun fact dari aku sendiri, itu yang pertama di HMAP itu sendiri pastinya ketika ada sekretariat kita harus menjaga kebersihan ataupun dari inventaris itu harus tetap terjaga. Nah dari HMAP itu sendiri tiap minggunya itu ada piket, di mana piketnya itu dibagi dari tiap bidang. Jadi untuk teman-teman di HMAP teman-teman HMAP yang tidak melaksanakan piket sesuai jadwal, maka akan dikenakan hukuman. Hukumannya yaitu nanti foto teman-teman yang tidak melaksanakan piket di hari tersebut itu akan dipajang di pintu sekretariat HMAP. Dan bukan hanya dipajang aja nih teman-teman, tetapi fotonya itu berwarna kuning dan di atasnya itu ada tulisan buronan piket. Untung aja dari aku sendiri, dari saya Dava itu sangat rajin untuk melaksanakan piket ya. Jadi tidak pernah dipajang sekalipun. Kalau dari Mas Lutfi kayak gimana? Kebetulan Aku juga nggak pernah sudah jadi buronan dari awal jadi HMAP gitu. Nggak pernah yang namanya aku jadi buronan. sama sih kayak kamu lah kurang lebihnya. Sama sih sebenarnya sih. Mungkin itu ya fun fact-nya Zahra. Ya. Oke Pups, kalau udah ngomongin fun fact, pasti nggak jauh-jauh nggak sih sama hal random tapi memorable banget. Selanjutnya, kan kita udah bahas fun facts ya. Boleh nih Kak, di-spill harapan atau hal yang pengen dicapai sama HMAP ke depannya. Oke, kalau harapan mungkin sedikitnya dari aku, yang aku harapkan HMAP ke depannya terus menjadi organisasi yang membersamai mahasiswa administrasi publik gitu. Lebih baik lagi, lebih dekat lagi, sehingga semua keluarga besar administrasi publik tuh merasakan dan juga terbantu dengan adanya HMAP gitu. Karena kalau yang aku lihat sekarang ya mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum terlalu mengenal HMAP atau mungkin belum terlalu peduli gitu dengan keberadaan HMAP. Aku harap nanti kedepannya HMAP bisa lebih berdampak lagi untuk jurusan, untuk fakultas dan juga untuk universitas gitu. Kalau harapan dari aku ya untuk HMAP itu pastinya dari tahun ini yang sudah ada progres yang lebih baik itu paling tidak bisa dipertahankan untuk periode selanjutnya, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan, dan tentunya itu bisa menjadi salah satu kunci buat kita berkembang lebih baik lagi terutama di HMAP itu sendiri. Nah, kalau dari segi organisasi sebenarnya banyak juga harapan-harapan yang sudah kita susun, inovasi yang sudah kita bangun mulai dari periode ini teman-teman. Oleh karena itu kemungkinan besar ada sedikit perbedaan lah secara organisasi untuk HMAP di periode kedepannya. Mungkin bagaimana detailnya kalian pantau aja, stay tune dan terus pantengin bagaimana kegiatan-kegiatan di HMAP, karena kita pun kan punya banyak kepanitiaan, banyak kegiatan yang kita tuh membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa administrasi publik gitu. Yang terdekat ada PAC ini teman-teman, kebetulan PO-nya ada di sebelah kiri aku. Itu adalah pekan seni dan olahraga dari mahasiswa administrasi publik. Jangan lupa datang ya. Gitu dah. Oke, nah tadi kan kita udah bahas nih seputar HMAP, mulai dari bidangnya, tugasnya ngapain aja, fun fact-nya, alasan Kak Lutfi dan Kak Dava buat join di HMAP, dan banyak lainnya. Sekarang aku mau nanya nih Kak, bagi kalian HMAP sendiri tuh apa sih? Ya, mungkin seperti yang aku jelasin sebelumnya ya, karena sebelum masuk kuliah nih aku belum pernah ikut kegiatan apapun gitu. Bagiku
HMAP itu sejak awal adalah ruang tumbuh dan juga ruang berkembang yang paling baik untukku gitu, karena sebagian besar waktuku dihabiskan untuk HMAP kurang lebihnya. Oleh karena itu aku rasa HMAP di sini menjadi titik balik ya dari kehidupanku secara keseluruhan, tidak hanya di perkuliahan saja atau di organisasi saja. Aku sangat berterima kasih kepada HMAP dan juga orang-orang yang ada di baliknya gitu, orang-orang yang ada di sekitarku yang sudah memberikan aku kesempatan dan juga tanggung jawab sehingga aku bisa belajar lebih baik lagi. Kalau dari aku sendiri, di HMAP itu sendiri memang sebuah organisasi. Cuman yang aku rasakan sendiri di HMAP itu bukan hanya sekedar kita berorganisasi saja dengan kita bekerja, atau di HMAP itu kita join bukan untuk kaku dalam bekerja gitu loh. Tapi di HMAP itu sendiri kita bisa menempatkan sisi profesionalitas kita dan sisi untuk kita bercanda agar menjaga kewarasan kita juga. Di satu sisi emang kita bekerja, tapi di satu sisi juga kita masih tetap bisa fun kok. Nah itu yang saya rasakan sendiri sih. Oke. Wah Pups, ternyata HMAP ini berarti banget ya bagi Kak Lutfi dan Kak Dava. HMAP tuh nggak cuma tentang stafnya aja, tapi juga mewadahi seluruh mahasiswa administrasi publik dari angkatan atas bahkan sampai angkatan bawah. Oke, setelah kita sharing banyak hal tentang HMAP, ternyata banyak banget loh Pups informasi yang kita dapetin, dari mulai bidangnya, tugasnya ngapain aja, bahkan fun fact-nya pun ada loh. Gimana nih Pups? Seru nggak podcast kita kali ini? Seru! Kita jadi tahu deh informasi tentang HMAP, dan bagi temen-temen yang mau join HMAP pun jangan ragu buat join aja ke HMAP, karena kan tadi kita udah denger ya pengalaman dari Kak Lutfi dan Kak Dava kalau di HMAP tuh seru banget dan banyak benefit yang bakal kita dapetin. Akhirnya kita udah sampai nih di penghujung podcast. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Lutfi dan Kak Dava yang udah berkenan hadir di Bisik kali ini dan udah berkenan sharing pengalaman-pengalamannya nih. Terus juga aku mau ngucapin terima kasih buat para penonton yang udah antusias banget buat nonton Bisik kita kali ini. Tetap semangat ngejalanin kuliahnya ya Pups. Aku Zara. Aku Lutfi. Aku Dava. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Bisik selanjutnya. Bisik, bincang asik, saatnya kita balik.